dan juga video iklan dari produk kami. Stay tune terus ya. Pertama, apa itu pemasaran? Pemasaran adalah proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan, baik bagi perusahaan maupun pelanggan. Intinya, pemasaran adalah tentang memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan menawarkan solusi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut beberapa aspek penting dalam pemasaran. 1. Memahami pelanggan. Pemasaran harus memahami siapa target pelanggan mereka, apa kebutuhan, keinginan, dan preferensi mereka, serta bagaimana mereka membuat keputusan pembelian. Yang kedua, membuat nilai. Pemasaran harus menciptakan produk atau layanan yang memberikan nilai bagi pelanggan. Nilai ini bisa berupa manfaat fungsional, emosional, atau sosial. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai. Pemasaran harus mengkomunikasikan nilai produk atau layanan mereka kepada pelanggan dengan cara yang efektif dan menarik. Yang keempat, menciptakan hubungan. Pemasaran harus membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dengan memberikan layanan pelangganan yang baik dan program loyalitas. Yang kelima, mengukur keberhasilan. Pemasaran harus mengukur keberhasilan kampanye pemasaran mereka untuk memastikan bahwa mereka mencapai tujuan bisnis mereka. Dan ada tujuan pemasaran. Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan dan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, membangun brand awareness. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, membangun citra positif perusahaan. Dan ada juga contoh pemasaran. Yang pertama, iklan di televisi, radio, dan internet. Yang kedua, promosi penjualan. Yang ketiga, hubungan masyarakat. Yang keempat, pemasaran digital. Yang kelima, pemasaran konten. Yang keenam, pemasaran langsung. Dan terakhir, pemasaran melalui mulut ke mulut atau word of mouth. Kedua, apa itu produk? Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk bisa berupa barang fisik, jasa, ide, tempat, pengalaman, atau kombinasi dari semuanya. Dalam konteks bisnis, produk mencangkup segala aspek yang memiliki nilai atau manfaat bagi konsumen. Berikut contoh produk. Yang pertama adalah barang fisik, yaitu elektronik seperti ponsel, laptop, dan televisi. Selanjutnya ada pakaian seperti kaos, celana, dan jaket. Lalu ada makanan dan minuman seperti snack, kopi, dan minuman bersoda. Yang kedua yaitu jasa, yaitu konsultasi seperti jasa konsultasi keuangan dan psikologi. Lalu ada layanan kesehatan seperti perawatan medis dan terapi. Selanjutnya ada jasa transportasi seperti taksi dan ojek online. Yang ketiga ada produk digital, yaitu aplikasi seperti WhatsApp dan Instagram. Lalu ada software seperti Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Selanjutnya ada layanan streaming seperti Netflix dan Spotify. Yang terakhir yaitu pengalaman. Yang pertama adalah wisata, seperti paket wisata ke tempat tertentu. Dan yang terakhir yaitu event atau konser, seperti tiket konser atau acara khusus. Dengan berbagai bentuknya, produk tidak hanya menawarkan nilai fungsional, tetapi juga nilai emosional dan simbolis yang dapat menarik konsumen untuk membelinya atau menggunakannya. Ketiga, apa itu pemasaran produk? Pemasaran produk adalah serangkaian aktivitas untuk mempromosikan dan menjual produk kepada konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian target pasar, membangun kepercayaan, dan meningkatkan penjualan. Pemasaran produk mencangkup riset pasar, strategi, penentuan harga, promosi, dan distribusi agar produk sampai kepada konsumen secara efektif. Contohnya yaitu peluncuran produk baru. Misalnya, saat Samsung merilis model smartphone terbaru, mereka melakukan promosi iklan besar-besaran melalui media sosial, TV, dan bekerjasama dengan influencer untuk menarik minat. Yang kedua yaitu promo diskon di marketplace. Di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, penjual sering menawarkan diskon saat promosi 11.11 atau 12.12 untuk meningkatkan penjualan dan menarik konsumen.
Dan contoh yang terakhir yaitu testimoni pengguna. Contohnya yaitu kita memberikan ulasan yang positif terhadap produk Basreng Ribi yang akan kita promosikan di akhir video untuk membangun kepercayaan kepada konsumen sekaligus konsumen baru. Jadi pemasaran produk bisa dilakukan melalui berbagai saluran untuk menjangkau audiens lebih luas. Keempat, apa saja jenis-jenis produk? Berikut adalah beberapa jenis produk yang umum dikenal dalam bisnis. Yang pertama itu ada produk konsumsi atau customer product. Produk yang dibeli untuk keperluan pribadi atau rumah tangga yang biasanya terbagi menjadi beberapa bagian. Dan yang pertama itu ada produk convenience. Produk convenience itu yang biasanya sehari-hari dibeli seperti makanan dan minuman. Terus ada produk shopping. Produk yang ketika dibeli itu kita secara otomatis akan melihat dari perbandingan kualitas, harga, atau fitur. Contohnya itu ada pakaian dan elektronik. Yang kedua itu ada produk specialty. Produk dengan merek atau kualitas tertentu yang biasanya dicari oleh konsumen dengan posisi derajat yang tinggi seperti barang mewah atau kendaraan eksklusif. Terus yang ketiga ada produk unsought atau produk yang jarang dicari dan diketahui, misalnya tuh asuransi atau alat pemadam kebakaran. Terus ada yang jenis kedua ada produk industri atau industrial product. Produk yang digunakan untuk keperluan bisnis bukan untuk konsumen pribadi, meliputi bahan baku atau produk dasar dari produksi seperti biji besi atau kayu. Terus ada komponen dan suku cadang yang bagian digunakan dalam pembuatan produk akhir seperti mikroprosesor atau suku cadang kendaraan. Peralatan dan mesin, bahan yang digunakan untuk produksi atau operasional bisnis seperti mesin pabrik atau komputer. Perlengkapan dan layanan, barang atau jasa yang mendukung aktivitas bisnis seperti layanan perawatan mesin, dan perlengkapan kantor. Terus jenis yang ketiga itu ada produk digital. Produk yang berbentuk digital yang tidak memiliki wujud fisik seperti perangkat lunak atau software, aplikasi, e-book, atau kursus online. Dan yang keempat itu ada produk jasa. Produk jasa itu layanan yang tidak berwujud fisik seperti konsultasi, layanan perbankan, kesehatan, dan pariwisata. Terus jenis yang kelima itu ada produk hijau atau green product. Produk ramah lingkungan yang dibuat dengan cara bertanggung jawab terhadap alam seperti produk daur ulang atau produk organik. Yang keenam itu ada produk niche. Produk yang dibuat untuk segmen pasar khusus atau terbatas, misalkan peralatan memancing khusus, produk vegan, atau peralatan olahraga ekstrim. Yang ketujuh ada produk bermerek atau branded product, produk yang ditandai dengan nama atau identitas merek yang dikenal dengan luas dan biasanya memiliki nilai lebih seperti pakaian bermerek atau barang elektronik dari brand ternama. Yang kedelapan itu ada produk premium dan produk murah. Yang ke-8 ini terbagi menjadi dua. Ada yang pertama itu ada produk premium, produk dengan kualitas dan harga yang tinggi, biasanya ditujukan untuk segmen pasar kelas atas. Dan produk yang murah itu dengan harga terjangkau, biasanya dengan segmen pasar yang sensitif terhadap harga atau segmen bagian bawah. Dan yang ke-9 itu ada produk musiman atau seasonal product, produk yang hanya dijual atau diminati pada musim atau periode tertentu, misalnya seperti dekorasi Natal atau pakaian di musim dingin. Yang 10 ada produk layanan keuangan atau financial product. Produk yang mencakup layanan keuangan seperti tabungan, asuransi, kredit, dan investasi. Nah, jenis-jenis produk ini tuh membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang tepat berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pasar yang ingin dijangkau. Berikut contoh pemasaran produk. Bakso goreng Ribi, renyah, gurih, dan penuh kejutan di setiap gigitan. Dibuat dengan standar tinggi dan perhatian pada setiap detail, bakso goreng Ribi memberikan pengalaman menikmati bakso goreng yang berbeda. Prosesnya dimulai dari pemilihan daging ikan pilihan yang digiling dengan lembut, menciptakan tekstur padat namun tetap empuk. Selain memberikan rasa yang khas,
Kandungan proteinnya membuat bakso goreng Ribi menjadi cemilan yang bergizi dan memuaskan. Rahasia kelezatan di balik setiap bakso goreng Ribi. Setelah melalui proses penggilingan, daging ikan ini dicampur dengan bumbu-bumbu alami khas Nusantara. Campurannya tak hanya terdiri dari bawang putih dan lada, tetapi juga rempah-rempah khusus yang diolah dengan takaran pas untuk menghasilkan rasa yang seimbang. Bumbu ini menyerap sempurna ke dalam setiap butir bakso, menghadirkan rasa gurih yang khas saat digigit. Rahasia kelezatan ini juga dijaga dengan proses produksi yang higienis dan modern, memastikan kualitas terbaik di setiap gigitan. Teksturnya yang sempurna. Setelah proses pembumbuan, adonan bakso dibentuk menjadi bulatan-bulatan sempurna. Penggorengannya dilakukan pada suhu yang ideal sehingga menghasilkan warna keemasan yang menggoda. Renyah di luar namun tetap lembut di dalam. Tekstur bakso goreng ini memberikan sensasi yang memuaskan setiap kali digigit. Tidak terlalu berminyak karena proses tiris yang cepat memastikan bakso tetap terasa ringan dan tidak membuat enak. Kemasan praktis siap santap di mana saja. Bakso goreng Ribi hadir dengan kemasan higienis dan praktis yang membuatnya mudah dibawa dan dinikmati kapanpun dan dimanapun. Cocok untuk berbagai suasana, mulai dari cemilan santai di rumah, teman saat bekerja, hingga pelengkap acara kumpul bersama keluarga. Dengan kemasan yang menjaga kebersihan dan kualitas, bakso goreng Ribi memastikan setiap gigitan tetap lezat dan renyah dimanapun Anda menikmatinya. Bukan sekedar camilan, tapi juga pelengkap makanan favorit Anda. Selain sebagai camilan lezat, bakso goreng Ribi juga sempurna sebagai pendamping hidangan lain. Coba tambahkan ke dalam mie rebus, soto, atau bakso kuah untuk menambah tekstur dan rasa yang istimewa. Bahkan saat disantap dengan nasi dan sambal, bakso goreng Ribi tetap menjadi andalan untuk melengkapi selera makan Anda. Nikmati kelezatan tanpa batas. Tidak perlu lagi mencari camilan lain, bakso goreng Ribi adalah pilihan tepat yang memanjakan lidah sekaligus mengenyangkan. Dapatkan pengalaman yang luar biasa dan nikmati perpaduan sempurna dari gurih, renyah, dan kaya akan cita rasa. Bakso goreng Ribi, camilan enak, praktis, dan serbaguna yang bikin ketagihan. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Karena kesempurnaan itu Hanya lagu milik Rizky Febian. Mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Ya?